Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Laili Rahmawati, NIM 202212173 dari kelas 2 di akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus pelanggaran etika bisnis Telkomsel diduga lakukan manipulasi dalam iklan Tekmania. Nah, Telkomsel diduga manipulasi program Tekmania juga tidak menarik kredit pelanggan meskipun itu bukan proyek menarik kredit pelanggan meskipun itu tidak menjadi prioritas utama. Namun salah satu dari warga Medan itu mengatakan kalau adanya janji gratis layanan telepon bersama produk operator seluler, tapi untuk mendapatkan layanan tersebut, kita sebagai pelanggan atau konsumen itu harus mengisi ulang yang dimana itu akan pulsanya akan dikurangi sebesar 3.000 dan dengan cara mendaftarnya itu melalui SMS dengan ketik IM spasi on yang dikirimkan ke 8999. Namun pada akhirnya banyak juga pelanggan yang kecewa karena pelayanan tersebut itu selalu gagal dan sekedar membalas dengan permintaan maaf dikarenakan operator tersebut itu sibuk serta disuruh untuk mencoba lagi. Tetapi pulsa pun akan dikurangi sebesar 3.000. Salah satu warga Medan itu juga mengatakan bahwa layanan Tekmania ini itu seperti bermain judi yang dimana ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Humas Telkomsel Medan ini itu dikata dikonfirmasi mereka melakukannya untuk memeriksa jumlah pelanggan yang mengalami kerugian dan dalam layanan delusional dan juga mengatakan pulsa yang gagal itu akan dikirim kembali. Nah, kasus ini itu terjadi pada tahun 2018. Kalau kita searching di Google, ini pada gambar yang di kiri itu akan menampilkan seperti itu. Yang kanan ini itu tadi yang seperti saya katakan, yang PM spasi on, yang SMS yang dikirim ke 8999, ini bisa di, dia disebut sebagai media iklan oleh Tekmania yang ada gambarnya wanita yang nelpon karena itu kan menjanjikannya awalnya gratis bebas nelpon sesama operator seluler. Ini termasuk dalam 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi akuntabilitas dan pengendalian. Nah, pihak Telkomsel itu diberikan sanksi karena sudah menimbulkan konsekuensi hukum dan finansial pada pada uh, menimbulkan konsekuensi pada pihak Telkomsel. Jika tuduhan itu benar, maka pihak Telkomsel itu membayar denda yang besar dan pembayaran kompensasi yang tentunya berdampak dengan signifikan posisi keuangan perusahaan. Yang kedua ada kualitas hidup, yang dimana ini akan ada nilai kejujuran, nilai estetika, dan nilai material. Uh, yang nilai kejujuran itu yang dimana tentunya yang kasus di atas itu pihak Telkomsel harus memberikan konfirmasi yang jelas dan tentunya jujur pada para konsumen agar para konsumen itu tidak gampang melabeling bahwa perusahaan Telkomsel ini uh, karena tidak jujuran oleh pihak Telkomsel. Takutnya nanti pihak Telkomsel menyelenggarakan iklan lagi dan masyarakat kehilangan kepercayaan ke pihak Telkomsel, itu ruginya juga cukup besar ke pihak Telkomsel.
Yang terakhir ada hak dan kewajiban informasi. Nah, ini pada pihak konsumen bisa mendapatkan pelayanan yang jelas karena para konsumen itu sudah mendaftarkan nomor mereka pada pelayanan yang harusnya mereka bisa telepon ke sama telepon seluler karena para konsumen itu juga tertariknya adanya iklan Lakmania tersebut. Yang kedua ini ada peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Ini tentang perlindungan konsumen. Bisa dibilang konsumen itu terkadang dianggap posisi yang lemah. Di antara, nah, karena terkadang dianggap posisi yang lemah, konsumen akhirnya ada perundang-undangan yang tentang pelindungan konsumen. Apa sih yang dimaksud dengan pelindungan konsumen ini? Yang pertama itu eh, ketika seorang konsumen membeli atau menggunakan atau bahkan memproses untuk menentukan beli atau tidaknya SIM card. Kita kan harus mempunyai SIM card sebelum menjadi kalau mau layanan Telkomsel kan harus sudah punya SIM card. SIM card Telkomsel, yaitu yang kedua ini ada untuk menyelesaikan masalah. Yang dimaksud perlindungan ini itu sedang digunakan setelah dengan keputusan jika ada berdebat atau membutuhkan solusi. Ya seperti halnya itu kasus di atas ini, konsumen pun berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib melalui proses hukum. Yang kedua ada Undang-Undang 36 tahun 99 itu tentang telekomunikasi. Karena sering berjalannya waktu itu kebutuhan manusia juga semakin meningkat. Salah satunya handphone. Handphone itu digunakan untuk komunikasi yang harus ada pengoperasian termasuk menggunakan SIM card atau provider. Itulah yang pengusaha memiliki kesempatan untuk mempromosikan produk mereka dan ini juga beberapa untuk meraih keuntungan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 pada pasal 4 itu juga tentang hak konsumen. Nah, di sini tentunya pihak Telkomsel itu sudah melanggar pasal tersebut karena membuat konsumen itu tidak nyaman atas pelayanan yang diberikan dan fasilitas yang diberikan. Telkomsel juga itu memberikan informasi yang jelas dan kurang benar atas pelayanan sehingga dampaknya yang merugikan para konsumen. Selanjutnya ada keempat ada pidana pasal 378 KUHP dan Undang ITE. Ini tentang pengertian penipuan. Penipuan tersebut itu melalui beberapa aspek, yaitu mulai dari keuntungan pribadi melalui pelanggaran hukum hingga penggunaan upaya penipuan. Yang kelima ini ada pasal 372 KUHP. Ini tentang penggelapan uang. Kasus ini juga menggelapkan uang yang dibilang besar ya dengan cara Telkomsel tadi ya Telkomsel itu dengan cara menarik pulsa sebesar 3.000 jika per orangnya 3.000 itu per orangnya jika sekian puluh juta pelanggan bisa menggelapkan sebesar 3 miliar uang sebesar 3 miliar. Yang terakhir ada pasal 242 KUHP yang ini tuh karena pidana karena telah membuat ikan yang benar bohong di depan publik yang mengakibatkan meruginya konsumen. Ini cara pencegahannya. Tentunya kita harus berhati-hati dalam yang akan
pilih layanan yang akan digunakan. Apalagi di era sekarang banyak sekali, dan juga ini jangan terlalu mudah terkecoh dengan iklan-iklan. Seharusnya kita bisa melihat review dari konten kreator. Pastinya kalau konten kreator itu membuat review, itu biasanya dari masyarakat konsumen sendiri itu akan memberikan tanggapan apakah yang di share, apakah yang direview oleh konten kreator itu benar apa enggak. Kalau bisa benar, kita bisa mengambil layanan tersebut. Kalau enggak, kita ya jangan. Kita berhak untuk memanipulasi dengan manipulasi perusahaan tersebut. Jangan-jangan kalau kita sudah emang tertarik, kalau tidak kita melihat review, mungkin kita bisa melihat testimoni dari lingkungan kita sekitar, teman atau keluarga atau saudara, itu bisa. Apakah layanan ini benar adanya, dan terus kalau kendala dari pihak sana itu cepat menanggapi apa enggaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.